wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Intan SP, kelas 11B SMK Analis Kimia YKPI Bogor. Di sini, saya akan menyampaikan pengujian kesesuaian fungsi prototipe produk barang atau jasa. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Tahapan teknis prototipe produk. Prototipe adalah sebuah contoh atau model awal dari produk. Prototipe membuat ide yang abstrak menjadi bentuk nyata yang lebih konkret. Dalam design thinking, tidak cukup hanya memikirkan ide, mendiskusikan, dan membicarakannya saja. Perlu langkah konkret untuk membuatnya menjadi nyata. Membuat prototipe adalah caranya. Tujuan membuat prototipe bukanlah untuk menguji produk yang sudah selesai. Tujuan membuat prototipe adalah untuk belajar, menemukan kesalahan dan kegagalan sebelum produk benar-benar diluncurkan ke pasaran. Prototipe produk atau purwarupa produk adalah bentuk dasar dari sebuah produk. Merupakan tahapan yang sangat penting dalam rencana membuat produk, karena menyangkut keunggulan produk yang akan menentukan suatu usaha di masa mendatang. Tahapan ini sangat penting karena prototipe dibuat untuk diserahkan kepada pelanggan atau lead user agar pelanggan dapat mencoba kinerja prototipe tersebut. Jika pelanggan memiliki komplain ataupun masukan mengenai prototipe tersebut, maka industri mendokumentasikannya untuk proses perbaikan prototipe, sehingga menciptakan suatu sistem inovasi produk yang dibangun bersama-sama antara industri dan pelanggan sebagai upaya pemenuhan kepuasan pelanggan. Perkenalkan, nama saya Intan Fitriani. Saya akan menyampaikan tahapan prototipe. Tahapan prototipe. 1. Pendefinisian produk. Merupakan penerjemahan konsep teknikal yang berhubungan dengan kebutuhan dan perilaku konsumen ke dalam bentuk perancangan, termasuk aspek hukum produk dan aspek hukum yang melibatkan keamanan dan perlindungan terhadap konsumen. 2. Working model. Dibuat tidak harus mempresentasikan fungsi produk secara keseluruhan dan dibuat pada skala yang sepenuhnya saja untuk membuktikan konsep dari pembuatan produk dan menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan konsep yang telah dibuat. 3. Prototipe rekayasa atau engineering prototype. Prototipe rekayasa ini dibuat untuk keperluan pengujian kinerja operasional dan kebutuhan rancangan sistem produksi. 4. Prototipe produksi atau production prototype. Bentuk yang dirancang dengan seluruh fungsi operasional untuk menentukan kebutuhan dan metode produksi. Dibangun pada skala sesungguhnya dan dapat menghasilkan data kinerja dan daya tahan produk dan partnya. 5. Qualified production item. Dibuat dalam skala penuh, berfungsi secara penuh, dan diproduksi pada tahap awal dalam jumlah kecil untuk memastikan produk memenuhi segala bentuk standar maupun peraturan yang berlaku terhadap produk. Biasanya diuji cobakan pada umum. 6. Model. Alat peraga yang mirip produk yang akan dibangun, menggambarkan bentuk dan penampilan produk baik dengan skala yang diperbesar 1:1 atau diperkecil untuk memastikan yang akan dibangun sesuai dengan lingkungan produk atau user. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Aljara dari kelas 11B. Di sini saya akan menyampaikan proses pengujian prototipe. Dalam pengujian prototipe ada 4 kegiatan. Pengujian prototipe ada 4 kegiatan. 1. Technical testing, dengan cara membuat prototipe yang merupakan pemikiran produk akhir. 2. Pengujian preferensi dan kepuasan untuk menetapkan elemen yang dirancang dalam pemasaran serta membuat tafsiran penjualan awal produk. 3. Pengujian pasar simulasi, dengan produk riset yang pemasaran dibuat untuk memberikan gambaran yang murah dan cepat tentang pasang pasar. 4. Pengujian pasar, dengan menawarkan sebuah produk di wilayah pasar terbatas yang sebisa mungkin dapat mewakili keseluruhan pasar di mana produk tersebut nantinya akan dijual. 1. Technical testing. Technical testing dengan cara membuat prototipe yang merupakan pemikiran produk akhir.
pengujian atas kinerja prototipe yang dapat menghasilkan informasi penting tentang usia panjang produk, tingkat keusangan produk, masalah yang timbul dari pemakaian atau konsumen yang tidak seharusnya, potensi kerusakan yang memerlukan penggantian, dan jadwal pemeliharaan yang tepat. Jenis informasi tersebut mempunyai dampak biaya terhadap pemasaran produk. 2. Pengujian preferensi dan kepuasan. Pengujian preferensi dan kepuasan untuk menetapkan elemen yang dirancang dalam rencana pemasaran serta membuat tafsiran penjualan awal produk. Ada 2 cara utama yang dibutuhkan dalam pengujian ini, yaitu 1. Pemikiran konsumen untuk menggunakan produk selama jangka waktu tertentu. Kemudian diminta menjawab beberapa pertanyaan berhubungan dengan preferensi dan kepuasan mereka. 2. Blend stack dengan sedemikian rupa sehingga konsumen dapat membandingkan berbagai macam atribut produk tanpa mengetahui nama merek atau prosedurnya. 3. Pengujian pasar simulasi. Pengujian pasar simulasi yaitu prosedur riset pemasaran dibuat untuk memberikan gambaran praktis tentang pasar yang bisa diharapkan dari produk prototipe tersebut. Beberapa model yang dapat dipakai antara lain Designor, Ascensor, dan Litmus. 4. Pengujian pasar. Pengujian pasar yaitu kegiatan di mana perusahaan melakukan penawaran terhadap produk yang akan dijual pada wilayah pasar dalam jangkauan terbatas yang sebisa mungkin bisa mewakili hampir seluruh pasar di mana produk itu akan dijual. Berdasarkan prinsip terdapat suatu perbedaan pada pengujian pasar terhadap produk konsumen dengan produk bisnis. Pada pengujian produk konsumen dilakukan estimasi terhadap 4 variabel, yaitu 1. Produk design atau percobaan produk. 2. Pengulangan pembelian pertama atau first respat. 3. Adopsi produk. 4. Frekuensi pembelian. Pastinya perusahaan ingin variabel-variabel tersebut menampilkan tingkat yang tinggi. Metode pokok pengujian pasar. Metode pokok dalam melakukan pengujian pasar pada produk konsumen yaitu A. Sales wave research. Pada metode ini, konsumen yang awalnya melakukan percobaan terhadap suatu produk dengan gratis akan ditaruhkan lagi dengan produk yang sama atau dengan produk pesaing dengan memberikan harga yang jauh lebih murah. Lalu akan diperhatikan berapa banyak konsumen yang akan memilih produk dari perusahaan dan juga tingkat kepuasan yang mereka rasakan. Dengan metode ini dapat mencakup usaha dalam melakukan presentasi kepada konsumen dan juga konsep-konsep iklan dengan bentuk kasar agar dapat melakukan analisa pada dampak terhadap proses membeli ulang. B. Simulated Test Marketing. Metode ini memungkinkan perusahaan untuk menguji pengaruh faktor dalam toko dan iklan terbatas pada perilaku pembelian konsumen, tanpa harus melibatkan konsumen itu sendiri secara langsung. Sampel konsumen akan diwawancarai untuk mendapatkan kesan mereka terhadap produk yang bersangkutan. C. Controlled Text Marketing. Dengan melakukan metode ini memungkinkan perusahaan dalam melakukan pengujian terhadap faktor pada toko serta iklan yang terbatas terhadap perilaku konsumen tanpa harus mengikut sertakan konsumen tersebut secara langsung. Sampel konsumen diwawancari agar dapat menganalisis kesan mereka kepada produk. Perusahaan tak perlu memberi potongan penjualan atau membeli jaringan distribusi, namun dengan melakukan metode ini tidak bisa menghasilkan informasi dalam secara membujuk distributor agar mereka mau menjual produk perusahaan. D. Test market. Pengujian pasar merupakan cara utama untuk melakukan uji coba pada produk dengan keadaan yang persis dengan yang akan dihadapi saat meluncurkan produk bersangkutan. Perusahaan pada umumnya akan melakukan kerjasama dengan perusahaan riset untuk dapat menentukan kota lokasi wiraniaga. Nantinya akan mencoba mengajak distributor. Perusahaan melaksanakan promosi beserta periklanan yang sama terhadap yang akan dilakukan pada saat pemasaran dalam lingkup nasional.
Biaya yang akan diperlukan tergantung terhadap jumlah kota, waktu pengujian, dan juga banyak data yang diinginkan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.